Teman-teman, ini udah gila banget. Menurut saya minggu pertama bulan Mei kita diserbu habis-habisan dengan berita yang bikin kepala pusing. Dan menurut saya Indonesia bukan lagi menghadapi krisis finansial, melainkan krisis kepercayaan. Jadi ada berita apa lagi nih yang muncul di bulan Mei? Pastikan nonton video ini sampai selesai. Informasi berikutnya, nilai tukar rupiah kembali tertekan hingga menembus level 17.300 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan level yang mencemaskan, mendekati nilai dolar pada krisis moneter 1998. Kepala Staf Kepresiden Dudung Abdurrahman sebut banyak celah korupsi di program MBG. Presiden Prabowo Subianto telah meminta KSP untuk mengecek celah korupsi tersebut. Sudah mempunyai 70 lokasi yang dimanfaatkan menjadi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di lembaga pemasyarakatan dan juga rumah tahanan. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melakukan penataan kembali terhadap wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar. Pertama-tama kita mulai dari teman-teman kita yang mungkin sudah ikutan TA Jilid 2. Mungkin teman-teman udah menjadi masyarakat yang baik ya, melakukan TA2 mematuhi peraturan pemerintah. Tapi baru-baru ini DJP mengatakan akan dibuka kembali pengauditan buat orang-orang yang sudah mengikuti TA Jilid 2. Yes teman-teman, gak salah dengar. Jadi ada potensi WP-WP ini dibuka kembali TA2-nya karena kepingin diaudit ulang. Jadi buat teman-teman yang kalau di TA2 masih ada kelupaan untuk laporin aset, nah siap-siap karena kalian akan diaudit kembali. Tentunya buat teman-teman yang sudah lapor semua, kalian bisa duduk tenang. Nah, tetapi ini muncul sebuah keresahan di masyarakat bahwa kenapa sesuatu yang sudah ditutup kembali dibuka. Dan orang bahkan ada yang mengatakan, apakah ini yang namanya berburu di dalam kebun binatang? Karena kelihatannya orang yang justru mematuhi peraturan untuk ikutan TA dan lain-lain, inilah orang-orang yang terus dikejar sama pemerintah. Nah, saya tidak bisa memastikan apakah itu sesuatu yang benar atau tidak. Tetapi teman-teman, ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah itu semakin menurun. Karena orang yang ingin mengikut TA supaya mereka bisa beres, kelar, udah cuci dosa kan istilahnya. Tapi sekarang kok dibuka kembali tidak seperti janji di awal mulanya. Nah, kita nggak tahu nih seberapa cepat wacana mengaudit ulang ini akan dilaksanakan. Dan nanti respon masyarakat seperti apa? Tolong share pendapat teman-teman, apakah ini sesuatu yang justru menguntungkan atau merugikan masyarakat? Kita lanjut poin yang kedua. Setelah era COVID selesai, pandemi sudah selesai, orang tuh nggak perlu takut lagi tentang kesehatan. Nah, mendadak muncul hantavirus yang dimana hantavirus ini jauh lebih mematikan dari COVID-19. Nah, untungnya penyebaran hantavirus ini tidak secepat COVID-19. Tapi kalau teman-teman udah kena hantavirus, kemungkinan untuk meninggalnya itu lebih tinggi. Jadi pada bulan Mei ini muncul di berita bahwa hantavirus sudah memasuki Singapura. Sehingga orang-orang itu mulai panik. Wah, ini hati-hati nih. Singapura kan cukup dekat terhadap Indonesia. Tapi yang lebih parahnya lagi teman-teman, ternyata hantavirus sudah dilaporkan masuk ke Indonesia. Pada saat video ini dibuat, 23 orang sudah positif terkena hantavirus. Jadi teman-teman, saya ingin menghimbau untuk hati-hati berpergian di tempat-tempat yang jorok. Apalagi yang banyak tikusnya. Karena virus ini itu carrier-nya adalah tikus-tikus teman-teman. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai kena deh. Karena kalau udah kena, bahaya teman-teman. Apalagi yang umurnya sudah cukup tua, sangat rentan. Karena penyakit ini cukup mematikan. Oke, kita lanjut teman-teman, poin yang ketiga. Kebijakan ini memunculkan banyak kontroversi ya. Sebagian besar orang setuju dan sangat mensupport MBG. Tetapi tidak sedikit juga yang protes dan mengkritik program MBG ini. Kita tidak akan membahas tentang plus minusnya di video ini. Tetapi ada satu kebijakan yang menurut saya cukup aneh. Kenapa? Di bulan Mei ini juga terjadi pengumuman bahwa MBG akan mulai beroperasi di lapas teman-teman. Kebayang nggak? Punya dapur dibangun di tanahnya lapas. Indonesia itu kan negara yang begitu luas. Kita punya pulau aja banyak sekali. Nah, bayangkan lahan kita untuk dibikin sawit aja berapa juta hektar. Tapi kok bisa kita bangun sebuah dapur milihnya tanah di lapas? Ini positif
value-nya itu untuk siapa? Saya juga kurang paham kenapa kebijakan ini bisa sampai terjadi. Dan jumlah SPPG yang akan dibangun di lapas itu bukan 5, bukan 10. Di dalam 1-2 bulan ke depan akan ada 36 SPPG yang beroperasi di lahan lapas. Apakah nanti ke depannya banyak tanah lapas yang akan dibangun SPPG? Nah, kita perlu memonitor. Cuma teman-teman boleh deh coba komen di kolom komentar di bawah. Kira-kira kenapa memilih tanah lapas dibanding begitu banyak opsi tanah lainnya untuk membangun dapur SPPG? Silakan share di kolom komentar di bawah. Kita lanjut nih teman-teman, poin yang keempat. Ingat nggak teman-teman, di bulan Mei ini terjadi May Day, ya, demo buruh dan semua berjalan dengan baik. Dan saya ancungkan jempol untuk pemerintah untuk handle itu semua dengan baik. Nah, ada satu hal yang saya pelajari, ini menurut saya mastermind yang luar biasa dari segi otak bisnis. Apa tuh kok? Jadi teman-teman lihat, Gotoh itu kan awalnya dibangun dari lokal ya, karya anak bangsa. Gotoh itu adalah produk kebanggaan negara. Tapi saat seiringnya waktu berjalan, Gotoh itu terus rugi. Nah, karena terus kerugian, duitnya kan nggak cukup. Mereka harus putar otak. Akhirnya Gotoh dijual ke TikTok. TikTok melakukan akuisisi Tokopedia, gelontorkan uang triliunan teman-teman. Nah, lalu mereka pada saat kuartal 1 tahun 2026, for the first time setelah sekian lama rugi, Gotoh akhirnya untung di awal tahun 2026. Tebak apa nih yang terjadi teman-teman? Pada saat May Day, pemerintah menjanjikan untuk menurunkan fee aplikator ojek online. Nah, ini dampaknya apa? Tentunya akan menurunkan profit margin Gojek, ya kan? Lalu ini asing habis keluarkan duit sebegitu banyak untuk akuisisi, tiba-tiba mereka dipaksa untuk turunkan fee. Dan ini kebijakan pemerintah, bukan cuma himbauan biasa teman-teman. Jadi apa nih yang saya pelajari? Bahwa sebuah mastermind ini sedang bergerak. Mereka ini win-win solution pemerintah. Mereka mendapatkan image yang luar biasa baik di depan buruh karena bisa menjanjikan kesejahteraan buruh dengan memotong fee-nya semakin kecil. Lumayan loh, dari 20% sekarang sisa 8%. Jadi buruh pastinya happy. Dan di poin yang lainnya teman-teman, tiba-tiba Danantara jadi ikut-ikutan buat akuisisi Gotoh. Dan dikabarkan Danantara ini sudah mulai memborong saham-saham Gojek. Apa yang sebenarnya terjadi? Bahwa di satu sisi pemerintah telah secure image yang baik karena telah memberikan sebuah kebijakan untuk para buruh biar mereka lebih sejahtera, potongnya jangan terlalu ekstrim. Di satu sisi kalau sampai perusahaan Gotoh sahamnya jebol, dan sekarang pada saat video ini dibuat sudah 50, Danantara siap beli di harga bawah. Win-win solution kan? Lalu nasib TikTok yang akuisisi mengeluarkan duit sebesar itu, mendadak kena peraturan seperti ini, lalu sahamnya dibeli nih oleh Danantara di harga bawah. Perasaannya itu seperti apa teman-teman? Bayangin ya, Gotoh itu pada saat IPO harganya di atas 300. Sekarang pada saat video ini dibuat sudah sisa 50. Dan bahkan Tokopedia itu kan dijual kepada TikTok dengan valuasi yang cukup tinggi teman-teman. Dan ini membuka mata saya bahwa ternyata dalam segi berbisnis ini pemerintah luar biasa pintar. Karena mereka bisa bikin sebuah skema yang sangat menguntungkan Indonesia. Tapi teman-teman, di saat bersamaan perasaan investor asing itu bagaimana menghadapi semua hal ini? Nah, bagaimana nih menurut teman-teman? Share pandangan kalian di kolom komentar di bawah. Kita nggak berhenti di sini ya teman-teman. Kita lanjut ke poin berikutnya. Teman-teman, gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba muncul berita di bulan Mei bahwa pemerintahan akan mulai introduce windfall tax dan juga bea cukai untuk ekspor teman-teman. Dan ini akan fokusnya ke sektor nikel dan juga batu bara. Tentunya ini untuk mensecure pendapatan dari setoran pajak di masyarakat. Kenapa? Karena beban untuk subsidi energi itu kan terus membengkak. Kita lihat harga Pertalite, harga solar masih tetap adem ayem. Padahal di negara luar sudah begitu tinggi kenaikannya. Nah, karena uangnya sudah menipis, pemerintah perlu putar otak. Ya muncullah windfall tax tersebut, dan ini akan mulai diberlakukan di awal tahun depan. Apa dampaknya? Pada saat pengumuman ini keluar, sektor komoditas langsung berbalik arah.
terjun bebas. Contohnya seperti saham Tins, saham Harum, dan beberapa saham nikel lainnya. Jadi apa sebenarnya windfall tax ini? Para pengusaha komoditas terutama nikel, jadi kalau mereka pada saat nanti ekspor nikel dan terjadi lonjakan harga nikel yang begitu besar di pasar, mungkin karena krisis ekonomi atau krisis global, mereka akan dikenakan pajak yang lebih besar. Jadi kalau istilah gampangnya ini seperti kena progresif, semakin besar pendapatan teman-teman dari selisih harga, semakin besarlah pajak yang akan dipungut. Nah, kira-kira cara kerja windfall tax seperti itu. Kalau bea cukai untuk ekspor, barang-barang yang mau diekspor itu dibuka dulu, dicek dulu oleh bea cukai. Apakah ada terjadi under invoicing atau hal-hal lainnya? Kalau ada akan bisa terkena biaya. Nah, nanti biaya itu dipakai untuk nutupin anggaran subsidi energi. Untungnya untuk kelas menengah ke bawah, mereka tidak akan terlalu merasakan kebijakan ini karena kebijakan ini khusus untuk orang-orang yang pegang komoditas. Sekali lagi, apakah teman-teman setuju dengan kebijakan ini? Trump masih belum puas untuk melakukan drama bersama Iran. Sampai video ini dibuat, perang masih tidak ada kejelasan. Padahal mereka itu sempat membahas tentang perdamaian. Minyak itu sempat turun sebegitu dalamnya mencapai titik di bawah 90. Padahal harganya sempat 120 teman-teman. Pada saat gencatan senjata itu terjadi exchange fire ya teman-teman. Iran serang kapalnya US, lalu US serang beberapa titik di Iran teman-teman. Itu membuat harga minyak kembali rally. Dan kalau kita lihat dari beberapa sumber mengatakan ada posisi open short itu cukup masif sebelum harga minyak mendadak jebol. Nah tentunya ini ada beberapa bandar kelas kakap yaitu kelas dunia untuk mencari profit dari market. Akhirnya apa? Perang ini kelihatannya udah bukan lagi memfokus tentang China, tapi bagaimana cara masing-masing negara memaksimalkan profit selama perang ini masih berlangsung. Karena memang setiap negara sekarang sedang mengalami masalah finansialnya masing-masing. Jadi kalau sebuah perang sudah kehilangan objektifnya teman-teman, kita bisa saja expect perang ini bisa lebih lama. Apa jangan-jangan 3-6 bulan ke depan? Dan kalau itu terjadi, kerusakan ekonomi apa yang akan terjadi di berbagai negara karena peperangan ini? Trader dan investor IHSG pasti sudah ngerasain seberapa susahnya kondisi IHSG sekarang. Karena coba teman-teman lihat grafik IHSG terus mengalami koreksi. 1 bulan terakhir aja sudah belasan triliun outflow asing yang terjadi di IHSG. Tapi di bulan Mei ini kok bisa Pak Purbaya itu bikin sebuah statement di tahun 2030 IHSG kita bisa tembus 28.000. Ini angka dari mana teman-teman? Saya juga nggak tahu optimisme ini datang cuma karena mau ngejoking. Sekarang kalau dari faktanya IHSG ini semakin turun, asing semakin keluar. Jadi bagaimana ceritanya bisa mencapai angka 28.000? Saya pribadi ya sangat kepingin IHSG mencapai angka 28.000. Bakal banyak orang yang tiba-tiba menjadi kaya kalau angkanya tembus 28.000. Saat bersamaan teman-teman, rupiah kita itu juga tembus rekor terlemahnya di bulan Mei ini. Mendadak sudah tembus 17.400. Kalau dengan kecepatan pelemahan rupiah yang seperti ini berlanjut, saya nggak kebayang apa jangan-jangan di tahun 2030 rupiah kita yang tembus 28.000 duluan dibanding IHSG kita. Dan teman-teman di bulan Mei ini dengan begitu banyak berita yang muncul, ada sebuah berita positif sebenarnya, yaitu adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tembus 5% lebih. Kan ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Tapi kok bisa berita yang sebagus ini tidak disambut dengan baik oleh masyarakat? Kan aneh teman-teman. Karena banyak juga orang-orang yang keluh bahwa angka itu tidak dirasakan oleh para pembisnis. Dan tidak tahu datang dari mana angka statistik itu. Barang semakin mahal, daya beli tidak naik teman-teman. Lalu disposable income terus berkurang. Jadi kenaikan 5% ini tidak benar-benar dirasakan. Sehingga berita yang sebagus itu pertumbuhan 5% justru tidak menciptakan optimisme yang diharapkan oleh pemerintah. Dan teman-teman disinilah terletak masalah Indonesia sekarang. Hilangnya kepercayaan publik terhadap government kita teman-teman. Jadi pada saat muncul berita baik, orang sudah nggak percaya.
Nah, jadi teman-teman, dari begitu banyak berita yang muncul, ini kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah ini udah semakin berkurang. Tapi yang kecewa ataupun kehilangan kepercayaan bukan datang cuma dari masyarakat, melainkan juga dari investor asing. Dan ini based on data, teman-teman. Keluarnya asing dari aset-aset Indonesia seperti obligasi, seperti saham, menunjukkan mereka itu kurang percaya. Ya, karena kebijakan yang sedang berlangsung sekarang. Obligasi kalau dijual karena tidak percaya dengan kredit rating. Kalau IHSG dijual karena MSCI tidak percaya dengan IHSG. Lalu investor yang mengakuisisi perusahaan-perusahaan di Indonesia atau mau bangun pabrik, tiba-tiba peraturan berubah. Itu membuat orang juga semakin was-was berinvestasi di Indonesia. Lalu untuk masyarakat, teman-teman, mereka udah patuh seperti mengikuti tax amnesty dan beberapa peraturan lainnya, tiba-tiba bisa berubah lagi. Nah, kalau krisis kepercayaan ini terus berlanjut, bagaimana ekonominya bisa beres, teman-teman? Jadi solusinya apa nih kok? Karena dari tadi kan kita diskusi tentang masalah. Menurut saya kita harus utamakan, tingkatkan kepercayaan masyarakat terlebih dahulu. Contohnya apa nih? Hal sesederhana seperti anggaran MBG, teman-teman. Kalau teman-teman ikuti terus berita-berita yang muncul soal anggaran MBG, beli motor listrik, beli untuk kuota Zoom, beli begitu banyak hal-hal yang menurut saya anggaran kok bisa sebesar itu. Program yang spending itu kok besar sekali ke poin-poin yang banyak masyarakat mengatakan unnecessary. Nah, mulai dari hal kecil itu saja bisa memperbaiki kepercayaan masyarakat. Ditambah lagi, sampai sekarang contohnya, Danantara sudah dibentuk cukup lama, tapi sampai hari ini belum ada yang bisa audit laporan keuangan, nggak ada. Jadi masyarakat tuh nggak tahu duit Danantara itu kondisinya seperti apa. Nah, kalau ini bisa dipublikasikan, masyarakat sudah mulai merasa transparan, asing juga mulai merasa transparan, maka dengan meningkatnya kepercayaan, pasti Indonesia bisa akan maju. IHSG akan kembali di restore karena asing mulai masuk, lalu obligasi mulai dibeli kembali, prediktabilitas pemerintah juga akan di restore kembali. Jadi kalau menurut saya nih teman-teman, jadi daripada terus mengintroduce peraturan-peraturan baru, lalu bikin sebuah potensi masyarakat makin nggak percaya lagi nih teman-teman. Nah, lebih baik perbaiki yang sudah ada dan mulailah transparannya dibuka supaya masyarakat semakin percaya. Ingat, kalau masyarakat percaya, mereka tidak akan tinggalkan rupiah. Nah, bayangkan, B itu sampai mengumumkan lagi akan menurunkan transaksi dolar dari 50.000 jadi sisa 25.000. Padahal tahun lalu kita itu boleh transaksi US dollar tanpa underlying mencapai 100.000. Jadi pemangkasannya itu sudah 75% kurang dari 1 tahun. Kenapa bisa sampai terjadi seperti ini? Masyarakat itu terlalu banyak yang jualan rupiah untuk beli dolar, sehingga itu mengkontribusikan USD IDR terus-terusan naik, teman-teman. Nah, kenapa itu bisa sampai terjadi? Ya, salah satu faktornya kurangnya kepercayaan. Bayangkan kalau ekonomi Indonesia baik-baik saja, orang ngerasa prosper atau merasa kaya di Indonesia, semua bisnis berjalan lancar, kenapa mereka malah tukar rupiah ke dolar? Nggak mungkin kan itu terjadi. Jadi percayalah, kondisi ekonomi kita ini bisa selesai kalau kepercayaannya sudah mulai pulih. Masyarakat Indonesia masih kepingin negara ini untuk maju. Karena kita harus bersatu untuk memajukan negara kita. Jangan mau kalah sama Vietnam. Dan teman-teman, saya bukan siapa-siapa, saya hanya menyampaikan pendapat saya. Hopefully ada orang di luar sana yang bisa mendengarkan masukan yang saya berikan di video hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Pastikan share video ini supaya semakin banyak masyarakat yang lebih aware tentang kondisi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you next time. Bye-bye.